Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Masih dengan Ibu NS, Ibu Nursobah. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat periodik unsur. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas tentang sifat logam dan non-logam. Yang kedua, kita akan membahas tentang ciri-ciri atom. Yang ketiga, kita akan membahas tentang energi ionisasi. Yang keempat, kita akan membahas tentang keelektronegatifan. Dan yang terakhir, yang akan kita bahas di sini yaitu tentang afinitas elektron. Yuk kita pelajari satu persatu. Oke, kalian perhatikan tabel periodik unsur ini. Untuk sifat logam dari kiri ke kanan, sifat logam akan semakin berkurang. Ya, jadi kalau kita bandingkan antara Na dengan Mg, mana yang lebih logam? Lebih logam Na, semacam itu ya. Jadi unsur-unsur sebelah kiri itu memang kebanyakan logam, sementara unsur-unsur kanan itu kebanyakan non logam. Ya, semakin ke kanan semakin banyak non logam. Kemudian perhatikan dalam satu golongan dari atas ke bawah, sifat logam akan semakin bertambah. Ya, jadi misalkan kalian perhatikan golongan 1A ya, antara Li dengan Na, maka Na lebih logam dibandingkan Li, dan seterusnya. Jadi semakin ke bawah semakin bersifat logam. Oke, sekarang masuk ke sifat yang kedua, yaitu jari-jari atom. Apa sih yang dimaksud jari-jari atom? Nah, kalian perhatikan gambar model atom ini ya. Yang namanya jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit yang terluar. Ya, jadi jarak dari inti atom sampai kulit yang terluar. Ini yang dimaksud dengan jari-jari atom. Sekarang Ibu contohkan untuk yang golongan 1A dulu ya. Golongan 1A, Li nomor atomnya 3. Berarti kalau dibuat konfigurasi 1s2, 2s1. Kulitnya ada berapa? Jumlah kulitnya ada 2. Kemudian yang kedua, Na nomornya 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kulitnya ada 3. Nah, kita gambar Na dengan kulit sebanyak 3. Bagaimana ciri-cirinya? Kita bandingkan antara Li dengan Na. Nah, ternyata Na lebih panjang jari-jarinya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya dari atas ke bawah dalam suatu golongan, jari-jari atom semakin besar. Oke. Kemudian yang kedua sekarang, kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, kalau dalam satu periode jumlah kulitnya kan sama. Yang berbeda apanya? Yang berbeda elektron yang mengisi kulit terakhir ya. Antara golongan 1A, elektron yang mengisi kulit terakhirnya kan satu saja ya. Kalau 2A, elektron yang mengisi kulit terakhir 2. Ya. Nah, kalau kita bandingkan misalkan ya, dari kiri ke kanan tadi, golongan 1A dengan 2A. Kita bandingkan itu aja biar lebih mudah.
sekarang gini, inti itu, atom itu kan muatannya positif, sementara elektron muatannya negatif. Yang terjadi apa harusnya? Terjadi gaya tarikan ya, antara positif dan negatif. Nah, kalau yang menarik itu jumlahnya 2 dengan yang menarik itu jumlahnya 1, lebih kuat yang mana? Lebih kuat yang 2. Nah, maka semakin besar muatan inti ya, semakin besar muatan inti, maka akan semakin kuat menariknya. Nah, kalau semakin kuat menariknya, maka jaraknya kan semakin dekat, gaya tariknya semakin kuat, maka jaraknya semakin dekat. Dengan kata lain, dari kiri ke kanan, dari jari akan semakin kecil. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari kulit terluarnya. Energi yang diperlukan untuk melepas ya, misalkan kita melepas tutup botol ini macam ini, mudah kan ya? Kalau kita dengan mudah melepasnya, maka energi yang kita perlukan untuk melepas sangat kecil, ya kan ya? Jadi kalau kita mudah ketika melepas, maka kita hanya perlu energi yang kecil. Sebaliknya, kalau kita mau melepas tutup ini, wah ternyata kita perlu energi yang cukup besar. Nah, jadi sesuatu yang mudah lepas, kita hanya butuh energi yang kecil. Dan sebaliknya, sesuatu yang sukar untuk dilepas, butuh energi yang besar. Maksudnya gimana sih, Bu? Nah, gini, kalian tadi ingat ya, semakin banyak kulit atom, maka jari-jarinya kan semakin panjang ya, jaraknya semakin jauh. Kalau kalian punya teman yang jarak jauh sama yang teman dekat ya, kira-kira mana yang lebih rentan untuk lost kontak, untuk putus hubungan? Yang mana? Iya, betul, tentu akan lebih mudah yang jarak jauh. Yang jarak jauh lebih mudah untuk putus. Nah, lebih mudah untuk lepas. Lebih mudah untuk lepas, maka energi yang diperlukan gimana tadi? Kalau mudah lepas, sedikit. Ya, jadi dengan kata lain, dari atas ke bawah, ketika jari-jari atomnya semakin besar, maka energi ionisasinya akan semakin kecil. Dan sebaliknya, saat jari-jari atomnya semakin kecil, maka untuk melepaskan semakin susah. Ya, untuk melepas semakin susah, maka energi ionisasinya besar. Ya, jadi dari atas ke bawah energi ionisasi semakin kecil, dari kiri ke kanan energi ionisasinya semakin besar. Itu ya. Kemudian keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu ukuran kemudahan suatu atom untuk membentuk ion negatif atau untuk menangkap elektron. Kecenderungan untuk keelektronegatifan ya, dari atas ke bawah keelektronegatifan semakin kecil, dan dari kiri ke kanan keelektronegatifan semakin besar. Yang terakhir, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang terlibat suatu atom netral berbentuk gas untuk menangkap satu elektron sehingga membentuk ion negatif. Nah, untuk kecenderungannya,
dari atas ke bawah afinitas semakin kecil, dari kiri ke kanan afinitas semakin besar. Nah, itu tentang sifat-sifat keperiodikan. Silakan kerjakan sebanyak mungkin latihan soal. Tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.